tubuh Kristus, inilah kami, hamba-hambanya, para senior dan penisipo di pedalaman Indragiri Hilir. Ya, sekarang kami ada di IS 2. Wih, kami sudah sampai setelah 1 jam lebih di speed. Bapak Pendeta Mulyono sing ganteng. Mulyantono. Oh, pamit. Bapak Pendeta Mulyantono sing ganteng, Bapak Pendeta Hia sing ganteng. Kami semua bertiga ini pakai peci loh, saudara. Keren. Nah, ini luar biasa ini. Ini kami sudah sampai. Nah, ini lokasi kami. Akan ada KKR yang ini. Haleluya. Ini hamba-hamba yang sudah menanti kami. Mantap. Kita sampai. Haleluya. Jadi boleh lelah tapi nggak boleh nyerah. Injil harus diberitakan baik tidak baik keadaannya. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, serta para nabi, serta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang misionaris ya, mereka memakai atribut-atribut Islam lalu hendak memurtadkan umat Islam malah ya. Nah, jadi ada kalimat-kalimat takbirnya ya, kalimat-kalimat doanya ya, memakai kalimat barakallah segala macam. Inilah para pendeta-pendeta yang dimana mereka ini ditugaskan untuk memurtadkan umat Islam. Maka tidaklah salah jikalau kami umat Islam ya, kita umat Islam ini berdiri di depan ya untuk membentengi umat dengan segala argumentasi, dengan segala keilmuan yang dimana kita harus mempunyai keberanian untuk menghalaunya, untuk mencegahnya agar umat Islam tidaklah terkena tipu daya oleh orang-orang kafir yang dimana mereka mencoba untuk membuat tipu daya, mereka membuat makar, mereka membuat hal-hal yang sifatnya ingin menyesatkan umat Islam. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Nggak pernah menjadi Islam atau Muslim, tapi mengaku pernah menjadi Muslim. Boleh nggak berbohong seperti itu? Ya tidak boleh lah. Katakan dia tidak gitu tidak aja. Boleh. Boleh nggak kalau sudah menjadi Kristen tapi masih memakai istilah-istilah Islam dalam ucapan baik pakaian dan ucapan tingkah laku? Boleh nggak? Sepanjang itu adalah berupa etika, menghargai dan saya nggak nanya menghargai, boleh atau tidak? Boleh menghargai orang. Bisa nggak apa-apa. Boleh. Oke, berarti harga diri Kristennya hilang. Bukan berarti ketika saya begini ya, beradaptasi, bukan berarti saya meninggalkan. Oke, kita putar video dulu ya. Saya. Kau tanggapi video ini. Kita putar video ini. Silakan. Kau tanggapi nanti. Kau tanggapi dulu nanti video ini. Ya silakan. Ya, salam satu tubuh Kristus, inilah kami, hamba-hambanya, para senior dan penisipo di pedalaman Indragiri Hilir. Ya, sekarang kami ada di IS 2. Wih, kami sudah sampai setelah 1 jam lebih di speed. Bapak Pendeta Mulyono sing ganteng. Mulyantono. Oh, pamit. Bapak Pendeta Mulyantono sing ganteng, Bapak Pendeta Hia sing ganteng. Kami semua bertiga ini pakai peci loh, saudara. Keren. Nah, ini luar biasa ini. Ini kami sudah sampai. Nah, ini lokasi kami. Akan ada KKR yang ini. Haleluya. Ini hamba-hamba yang sudah menanti kami. Mantap. Kita sampai. Haleluya. Jadi boleh lelah tapi nggak boleh nyerah. Injil harus diberitakan baik tidak baik keadaannya. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Barakallah. Haleluya. Baik. Injil boleh diberitakan maupun baik dan tidak baik.
Bunda Rahmat tampilin nih ketiga foto itu tadi. Saya mau nanya ke Yadu. Tahu dulu Yadu, diam dulu Yadu. Tampilin dulu fotonya aja tadi. Ketiga orang itu, Bang. Tampilin dulu fotonya aja, Bunda. Fotonya aja ya. Yadu, menurut Anda, Yadu, Yadu, jangan usah diputar, Bunda. Ya, menurut Anda, ketiga orang ini Kristen atau Islam? Kristen. Kristen. Ciri-ciri dia Kristen apa ya? Ciri-ciri Kristen itu dari buah-buah roh, dari buah-buah roh. Enggak. Dengarkan Bukan pertanyaannya. bukan dari. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Ini tanpa suara, tanpa argumentasi, Anda fokus lihat wajah dan pakaian ketiga orang ini. Belum bersuara. Menurut Anda, ciri-ciri orang ini Muslim apa Kristen? Dari buah-buah rohnya iya. Kok roh? Wajahnya Iya, bukan roh. buah-buah kasih. Lo lihat roh ah. Saya Iya. ulang ya. Jadi Kristen itu bukan berdasarkan dengerin. gini Dengerin bro, dulu. bukan berdasarkan pakaian. Dengerin dulu. Itu Kristen itu bukan berdasarkan. Iya, tampilan orang ini dibawa juga boleh menjawab. Belum ada pengantar kata-kata ya. Baik di YouTube maupun di sini, Anda harus menjawab jujur. Tampilan orang ini belum ada komentar. Tampilannya dia adalah A. Kristen, B. Islam. Ya itu kan kita kalau saya melihat ya, yang pertama dia menggunakan dari atas saya mengkritik. Dia memakai peci. Saya nggak Ya, nanya itu itu. peci Susah Enggak. banget sih lu ditanya ya. Kan saya melihat videonya dia memakai Saya peci nggak kan. Betul belum nggak? lihat video dulu, melihat tampilan aja dulu. Iya tampilan kan dia memakai peci, Ya, betul nggak? Dari lu jawab tampilannya dulu. dia memakai peci, Susah betul juga nggak? ini anak ini. Menurut Anda, belum ada komentar, belum ada pengantar, melihat aja secara foto tampilan. Menurut Anda, tampilan orang ini mencerminkan Kristen atau Islam? Budaya Nusantara. Mencerminkan budaya Nusantara. Siapa yang Islam. nanya budaya Nusantara? Alah, Dasar tahu kucluk, sejarah peci kucluk. sejarah peci hitam itu adalah sebagai sejarah di Indonesia. Saya Baca nggak nanya sejarah. pecinya. Salam satu tubuh Kristus inilah kami. Bunda, ya nggak usah diputar, Bunda. Saya nggak Ini nanya pecinya, ketidaktahuan saya loh. nanya. Barakallahnya kasih tahu. Ya nanti tuh Bunda. Itu budaya kan Nusantara. saya nggak nanya budaya. Kau jujur lah. Tampilan orang bertiga ini, menurut kamu tampilannya Muslim apa Kristen? Tampilan doang. Tampilan Nusantara, budaya Nusantara. Bukan itu bukan berarti itu dalam milik Baik, Islam, cukup. bukan milik Islam. Bunda, Itu budaya. tolong tampilkan baju Silakan. orang, tolong tampilkan orang pendeta, Bunda. Baju pendeta. Cari, diam dulu ya. Orang pendeta aja, Bunda. Saya pakai foto pendeta. Satu orang. Kita berbaju belajar pendeta gitu. sejarah peci di kau, Yadu. Indonesia. Kita belajar Diam sejarah dulu, peci di Indonesia. Diam dulu. Sebentar ya, sabar dulu ya. Saya itu pengen ngajari kamu jadi orang berakal, jujur gitu loh. Udah ada Bunda foto Saya pendeta. maklum karena ini ketidaktahuan Anda. Iya nggak apa-apa, lu diam Iya, dulu saya sebentar ya. maklum. Ya Nggak lu diam apa-apa. dulu. Bisa nggak sih lu Jadi saya biar- atur? Oke. Diam dulu sebentar ya. Silakan. Nah pertanyaan, bukan ini Bunda, pakaian pendeta Bunda. Ya ini aja deh. Menurut kamu foto yang ada ini, ya, ini pakaian Muslim atau pakaian Kristen? Pakaian Kristen. Pakaian Kristen. Kembali ke foto yang tadi Bunda, yang 3 orang. Kucluk oten. Hamba-hambanya Jangan ada suara. Menurut kamu, tampilan orang ini pakaian Muslim apa pakaian Kristen? Nusantara itu kan peci loh yang mereka Dasar pakai itu loh. anjir benar-benar turun kau, Kasih barakallah lagi. Barakallah itu turunlah kau ya. Giliran baju pendeta langsung Kristen, giliran begini Nusantara. Parah yang parah. Parah memang orangnya. Aduh. Hebat kali kau. Inilah yang dimaksud Filipi 1:18. Kacau.
Jujur lah bro. Gila. Kenapa sih nggak mau jujur? Udah jelas kok tadi. Sebenarnya kalian itu ketangkap basah. Nah sekarang ada Ustaz Filipus gitu ya. Dia tadi gini loh Ustaz. Dia bilang nggak ada tuh kami waktu Kristen masuk-masuk ke pesantren mengaku-ngaku. Bentar dulu bang, kita lihat di gerejanya apa dia pakaian begitu di gereja nih, di gerejamu nih. Ada pakaian begitu tadi, kafir. Ada pakai kopiah di dalam gereja. Hanya untuk penyamaran kalian pakai seperti orang Islam. Ini di dalam gereja nih. Ada nggak pakai kopiah dalam gereja nih? Inilah ciri kalian, ciri khas kalian. Tuh. Giliran mau memberitakan amanat agungmu, kau lakukan dengan tipu-tipu. Seperti si Mikana. Seperti tadi itu yang diputar. Ini di gereja ini. Mikana kalau memang dia memang betul-betul mau mengatakan itu agamanya, kenapa di gerejanya dia nggak pakai itu jilbab? Hanya untuk penipuan di medsos, di TikTok dia pakai itu jilbab. Tapi kalau di gereja tengok nih mereka nih. Coba apa Mikana berani tuh yang pakai jilbab itu, kafir-kafir perempuan itu berani nggak dia pakai jilbab masuk di gerejanya? Gak ada, karena itu bukan ajaran Karesteng itu ajaran kafir nih. Ajaran kafir nih, gak pakai apa-apa di kepala ya. Cuma untuk menipu, ya cara-cara tadi pakai kopiah, mengucapkan barakallah, mengucapkan istilah-istilah Islam. Tengok itu, kenapa sih gak ada malunya nih noten-noten ya? Gak ada malunya kalian, gak punya jati diri, gak punya jati diri kalian. Nih kalian di gereja nih, ada yang pakai jilbab, ada yang pakai apa? Nih. Kopi ada, pakai peci Cukup tadi. Bunda, diulang 3 kali, cukup. Bikin sakit hati aja. Lama-lama Santai aja, nggak ada. Mana Ustaz Filipus? Turun kok, naikin lagi. Naikin Memang lagi. parah ya. Selama ini yang kita lihat ya, cara-cara Paulus mereka lakukan. Aduh gila. Iya kan, kalau dengan dustaku kemuliaan Tuhan makin melimpah. Itu ajaran si Paulus. Jadi berdusta boleh bagi mereka. Iya. Sekarang lagi si Yosef tuh pakai atribut Arab itu, pakaian Arab di samping Naikin gereja lagi. salib. Yadu. 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 Menurut kamu ciri khas pakaian muslim apa ya Kak? Ciri khas pakaian muslim apa ya Yadu? Jangan main turun-turunkan lah, oke? Ya saya tanya dulu, kalau kok nggak jawab saya turunkan. Ya. Ada nggak Begini, perbedaan? Bang Dengerin Handi. dulu, itulah kan Bang Handi. susah kok diatur. Dengerin dulu. Bang Handi, Ada nggak perbedaan? Ada nggak perbedaan? Dengerin dulu pertanyaannya baru lu ngomong. Iya, Kalau nggak gue silakan, turunin silakan. beneran nih. silakan. Ada nggak perbedaan pakaian Kristen ibadah dengan pakaian Muslim ibadah? Ada perbedaan nggak? Secara umum iya. Iya, baik. Tampilan tadi di gambar itu yang 3 orang itu pakaian Muslim atau pakaian Kristen? Kekristenan itu bukan berdasarkan tampilan, Bang Aduh, Handi. turun. Anda paham? Turun nggak? Bohong. Sekarang ada Ustaz Filipus. Ustaz Filipus dia nggak percaya. Aduh, kalau ada C6. Apa itu C6? Silakan Ustaz Filipus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bunda, cukup Bunda. Ada suara, nggak ada suara, biarin, nggak ada suara. Ngomong aja lanjut. Jadi kau itu harusnya sedikit jujur lah, jangan mempertontonkan kebodohan di sini ya. Siapa itu namanya tadi itu? Aduh, kau ini. Saya mantan Kristen, 25 tahun saya jadi Kristen ya. Dan lulusan sekolah Alkitab karismatik. Jangan bikin malu kau di sini. Nanti ku bongkar lagi, bilang lagi itu penistaan, lapor pula. Nggak ada pakaian di gereja itu pakai peci, saudaraku. Kau mau cari dimanapun nggak ada, ya, di Nusantara ini, kecuali dalam hal sesuatu, ya, dalam hal sesuatu mungkin ada pertemuan,
ya, atau acara umum yang diundang seluruh agama-agama. Tapi kalau peribadatan internal tidak ada. Itu gimana sih? Jadi tipu-tipu tuh Ustaz ya, tipu-tipu ya. Ya, betul. Itu adalah pakaian yang dipakai ketika sedang melaksanakan apa? Sedang melaksanakan perintah dalam Matius 10:16. Understand? Itu adalah pakaian yang dipakai oleh umat-umat oten jika melaksanakan perintah yang tertulis dalam Matius 10 nomor 16. Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu ayat mentahnya. Penjabarannya, ya tahu sendirilah. Prakteknya mereka sudah lakukan, saya pun melakukannya. Sampai lulus sekolah dari pesantren, sampai selesai pesantren, tidak ada yang mengetahui kalau saya adalah seorang munafik dan penyusup. Understand? Oke, stand by. Tapi iyalah, kalau nggak pakai atribut Islam, kurasa nggak laku orangnya. Tapi lucunya gini loh masalahnya. Nggak akan laku. Kenapa? Karena orang Islam yang paling fakir ilmu keislamannya pun tahu kalau yang pakai dasi itu atau yang pakai kemeja-kemeja begitu rapi-rapi masuk keluar masuk, mereka tahu kalau itu misionaris yang hendak mendangkalkan akidah atau memurtadkan mereka. Itu Islam yang paling dangkal akidahnya, ya. Maka dengan penyusupan dan dengan ilmu-ilmu Islamologi yang telah dipelajari serta misiologi yang telah dibekalkan, mereka menggunakan itu untuk apa? Kepentingan pemurtadan. Jangan bohong, kan orang Islam nggak semuanya botol. Parah ya. Kenapa lucunya gini loh masalahnya. Mereka membenci kita tapi dipakai atribut kita ya kan? Itu lucunya. Atribut dan istilah. Barakallah, masya Allah. Kalau mereka datang tuh ke daerah-daerah, saya pun pernah melakukan itu. Maaf, ini bukan prestasi, ini aib. Ya, jangan diikuti ya, bajingan itu. Saya pun datang ke daerah-daerah transmigrasi Jawa di daerah Papua sana untuk menginjili mereka. Itu pakai ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat hadis-hadis, kemudian menggunakan atribut dan dengan kalimat-kalimat nyebutnya orang Islam, masya Allah, tabarakallah, wa jazakallahu khairan katsiron. Itu saya hafal dari Kristen itu, masya Allah, subhanallah, astaghfirullahaladzim. Saya mungkin lebih bagus penyebutannya semasa saya Kristen daripada orang Islam yang dangkal. Mohon maaf. Sampai segitunya ya Ustadz ya, sampai segitunya. Itu kan prinsip-prinsip misiologi, itu kan adalah dasar-dasar misiologi yang telah diajarkan. Ya, mana dalilnya? Matius 10 nomor 16. Ada lagi ditambah dengan amanat agung, pergilah kamu semua bangsa, jadikanlah semua muridku dan baptisnya. Itu kan ditambah lagi dengan apa? Kepada orang Yahudi, aku jadi orang Yahudi, aku disunat pada hari keberapa? Dari suku Benyamin, aku dalam pendirian terhadap Taurat, aku orang madhab paling keras, ahli Taurat, orang Farisi. Masya Allah. Gila. Kalau Berarti pilih Ustaz gini. Bang, pilih P118 dipakai nggak? apanya? Pilih P118. Dipakai. Jawabannya adalah dipakai. Ustaz, Intinya berarti ini bukan oknumnya lagi Ustaz, tapi ajarannya nih memang gini ya, bukan oknumnya ya, memang ajarannya. ya emang begitu. Iya. Kata siapa dari kata ajaran. begitu? Gila. Mau kubongkar banyak lagi, asal jangan ngelapor. Parah. Waduh, parah kali ya, ngeri lah. Ngeri ya. Justru siapa tadi yang nanya Philip 118, Bang Andi? Ustadz Andi. Justru Philip 118 itu senjata pamungkasnya. Gila. Tak mengapa katanya. Bagaimanapun juga yang penting itu apa?
Kristus itu diberitakan baik atau tidak baik keadaannya. Ya itu betul yang dikatakan si ustadz-ustadan tadi itu, masya Allah, tabarakallah, sampaikan Injil kebenaran. Mereka menggunakan apa? Di publik mereka mengatakan Isa dan Yesus tidak ada yang sama. Ya, Yesus lahir di Bethlehem, kandang domba. Isanya lahir di bawah pohon korma, katanya beda. Maria beda dengan Maria. Ngori kali itu kawan. Ngori ya. Ngori itu ngori. Diam dulu orang Islam, diam dulu saya bicarain. Ngori kali itu. Di lapangan, tapi di lapangan mereka menggunakan Isa al-Masih, masya Allah, adalah kalimatullah. Ya wajihah fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Parah. Mereka baca pula laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Tapi laqadnya itu mereka hilangkan. Alladzina qalu, mereka potong ayatnya. Alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ya, sesungguhnya Tuhan itu Isa putra Maryam. Laqad kafaronya itu dihilangkan. Hanya dibaca alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Padahal ayatnya laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Mereka potong menjadi alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Alladzina qalu innallaha salisu salasa. Menjadi apa itu artinya? Sesungguhnya Allah berkata, Tuhan itu mereka berkata, artinya Allah di situ, mereka itu firman Allah, berarti mereka bahwa Tuhan itu salah satu dari ketiganya. Ini Trinitas nih. Tuhan itu adalah Isa putra Maryam. Ini adalah pengakuan tentang Isa al-Masih. Mereka sebut Isa al-Masih di lapangan. Mereka sebut alladzina qalu, padahal laqad kafaru alladzinanya dihilangkan. Itu cara-cara busuk mereka untuk menerapkan Filipi berapa tadi itu? Filipi 1 nomor 18 titik bertindih 18. Jujurlah. Karena tidak semua apologet Islam itu nggak makan babi, nggak pernah makan babi. Tidak semua apologet Islam itu nggak pernah makan tikus sama kucing. Ada apologet Islam yang pernah makan tikus, babi, ular, anjing, biawak, kodok, dan sebagainya. Misalnya mantan kafir seperti saya. Itu pun dimakan, Ustaz. Jijik. Kodok, aduh ma. Parah, Aduh, Bang. mati Hanya meja kita. kaki aja, kaki meja ya enggak ya? Kaki meja enggak ya? Yang berkaki 4 itu dan berkaki 2 itu hanyalah meja sama tangga. Bapak kalau ketemu saya waktu Kristen, kusantan juga Bapak. Aduh, mak jangan Mati kita. parah, ngeri, ih, ngeri Ngori ini ngori. Baru tahu aku ajarannya kayak gini, ya Allah, ngeri kali parah. Kenapa kata Paulus? Kata Paulus apa? Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Semua ciptaan Tuhan. Karena makanan itu masuk ke dalam mulut kemudian keluar pada jamban, tetapi semua yang keluar dari mulut itulah yang menajiskanmu. Seolah-olah yang muntah itulah yang haram. Kalau nggak muntah nggak haram. Berarti kalau berzina nggak haram. Kenapa? Karena orang berzina nggak ada tiba-tiba orang berzina pas mau dilucur celananya tiba-tiba muncul pagar gitu loh. Ngori. Sambut dulu ya tamu, sambut dulu tamu. Biar interaktif. Anuts. Selamat malam siapa? Ibu Dwi Ratna. Assalamualaikum. Bu. Salam nyimak dulu bang, dengerin bang. Oke, siap. Anuts ini siapa ya? Anuts ini ya. Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Rahma. Sehat? Alhamdulillah Bunda sehat, Bunda juga sehat. Bang Blender Ini sehat. sebentar. Ini. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anuts agak berisik di sana. Mau naik aku turun nggak apa-apa bang. Bang. Agak berisik tempat Anda, Nuts. Dari tadi dipanggil kok diam aja, Bang. Kalau dipanggil cepet gitu loh. Kayak kalau naik itu dipanggil siap, ready. Ya, siap, saya Muslim. Ada yang saya mau sampaikan. Gitu. 67 kali loh setengah saya panggil, Anda baru nyahut. Kan buang waktu, Bang. Handphonenya merek Oten mungkin. Bunda, Assalamualaikum Bun.
Waalaikumsalam Bang Blender semuanya. Ya. Terusin Bang Pak Ustadz Philip. Mantep banget. Kenapa, Bunda? Mantep ininya. Apa namanya? Apa yang bisa diambil ya Allah, ilmunya top, Marco top itu. Tambah yakin Nah, gitu kita ilmu. agama Islam. Astagfirullahaladzim. Itu mah bukan ilmu, itu ngorek-ngorek tong sampah namanya. Tapi kan kalau nggak denger, belum pernah denger itu Ustadz. Kalau belum pernah denger kan itu ilmu juga gitu loh. Aib kok dibilang ilmu, Bunda, ini gimana sih? Ilmu itu seperti ini, Bunda. Fa'ala fa'ilu taf'ala taf'alu. Nah, kayak gitu misalnya. Atau ilmu itu misalnya tentang tasawuf, tentang dauratul hadits. Nah, tentang hadis ini menyatakan tentang asbabul wurud hadits, asbabul nuzulnya ayat. Nah, gitu ilmu, Bunda. Nah, kita sapa dulu nih anti. Ngorek Kawan sampah ya, Bang, itu ya? namanya. Nah, ini anti Muslim apa Kristen? Anti. Ya, jawaban anti bagus ya. Terima kasih banyak anti. Oke, yang Kristen silakan naik ke atas ya. Yang Kristen yang punya ilmu, yang minimal punya otak dikit lah ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti mualaf kalau banyak. Naik ya sini. Berarti memang harus ada kita di sini ya, membentengin kayak Mikana gitu ya. Kalau enggak banyak ya. Mikana di media sosial dia seperti itu, berhijab, syar'i banget. Oh, itu ajaran Kristen, gila. ajaran Kristen, tapi di gereja dia pakai rok panjang sampai di mata kaki. Hanya berbahannya sampai pinggang. Gila. Itu kan yang kayak gitu-gitu undang-undang boleh nggak, undang-undang kayak gitu? Di undang-undang boleh nggak? Udah punya beragama diajak apa lagi? Boleh nggak itu? Boleh, melanggar undang-undang dong. Undang-undang itu ya. Itu kalau roknya di bawah ini deket ini takutnya pendetanya nanti Aduh, tetap purap Kang. Kang tetap purap Kang, karena makan babi itu Kang tetap purap dia. Tapi parah kali ya, gila, memang ngeri kali caranya. Satu-satunya yang menggunakan pakaian seperti Mikana itu di Kristen ya Ortodoks sama Katolik. Itu pun hanya berpatok pada biarawati saja, biarawati saja. Di Garut juga ada Bang Filipus, di Garut ada namanya denomnya ontohod, bukan ortodok, ontohod. Ontohod. Apa tuh? Apaan tuh? Kecuali ortodoks ya, mereka memang selota. Ketika mereka selota, mereka menggunakan itu, dan bahkan itu dijadikan pakaian setiap hari mereka. Memang ada loh ayatnya ya, di mana memang hiasan kepala wanita ya dalam 1 Korintus apa Roma ya, 1 Korintus kalau nggak salah. 1 Korintus ya Bang Handi, mana di Bible berjalan nggak ada Ya, Korintus. ya, Perempuan hiasan harus kepala menudungi wanita tudung. dari kopnya. Dan apabila Tapi izin, maka Ustadz. dibotakin. Ustadz izin bertanya. Jadi mereka itu memang sengaja mempelajari Islam ya. Ada Islamologi, Islam apa namanya ya, di kampus-kampus Kristen itu mereka belajar Islamologi ya, mempelajari Islam. Gitu ya dulu Ustadz. Emang ada Islamologi atau misiologi. Kalau macam kita di sekolah ada kan, kalau di kita karismatik ada 2 nih instansi yang akan menamatkan pendeta. Yang pertama adalah STA atau STT, itu pendeta bergelar sarjana. Nah, kalau saya nggak bergelar sarjana, saya saya cuma SA aja, sekolah Alkitab. Tapi ya, gelarnya pendeta nanti kalau tamat, tapi nggak ada embel-embel STH, S-tontong, STK-nya di belakang, nggak ada STLR, S-tontongnya di belakang. Yang ada cuman PDT, PDP, PDM. Nah, itu nanti tamatnya seperti itu. Ya, kalau kita di di SA itu nggak ada Islamologi, yang ada itu di STT atau STA. Tapi Islamologi juga dirangkum dalam apa? Di dalam pelajaran misiologi. Nah, contoh seperti ini ya, di sekolah SMP atau SMA itu nggak ada pelajaran fikih, nggak ada pelajaran Quran hadis, nggak ada pelajaran bahasa Arab, nggak ada pelajaran fikih, nggak ada pelajaran sejarah kebudayaan Islam, nggak ada kan? Adanya cuma di madrasah. Kalau di SMP dan SMA itu adanya cuman pelajaran agama. Nah, di agama itu dirangkum fikih, Quran hadis, SKI,
bahasa Arab, apalagi tadi ya, akidah akhlak, ya kan, seperti itu. Nah, seperti itu juga di sekolah teolog. Kalau sekolah tinggi teolog itu sekolah tingginya itu misiologi sendiri, kemudian Islamologi sendiri. Tapi kalau di sekolah Alkitab, apa namanya, Islamologinya dirangkum dalam misiologi. Jadi penjabaran misiologi atau mata pelajaran misiologi juga sudah ada di situ tercakup Islamologi. Dan memang kita saya latih. juga Bang Filipus, gelar saya PDT, gelar saya juga sama. Pria Tujuannya duda terganteng. Tujuannya ya, mempelajari Islamologi itu, tujuannya mempelajari Islamologi. Tadi kan sudah saya paparkan Filipi 1 berapa tadi, 18 ya kan, kemudian Untuk seperti misionaris itu, kan? ya. Ya, untuk namanya juga misiologi, ilmu yang mempelajari tentang misi penyebaran agama atau penyebaran suatu tujuan, paham suatu tujuan, suatu paham begitu. Namanya saja Kadang-kadang misiologi. DM ke saya Ustadz, kadang-kadang DM, Bun, apa sih itu C6? Boleh nggak dijabarkan sedikit tentang C6 itu adalah sesuatu program untuk pembentukan misionaris yang nanti akan menyusup ke dalam area lawan, ke area lawan atau sasaran, guna mengobrak-abrik atau mempelajari dan mengobrak-abrik ke suatu sasaran itu dari dalam. Itu C6 namanya. Misalnya nih, ini cuma contoh ya, saya nggak pernah buat itu kok, saya nggak pernah bikin begitu. Misalnya, dia pura-pura masuk Islam, lalu kemudian dia misalnya masuk pesantren atau mendatangi ulama, ya kan? Kemudian dia mempelajari Islam itu dari dalam, akhirnya dia punya gelar ustadz. Kemudian dia naik haji, dia umroh, dia semua dia lakukan syariat Islam. Artinya dia sudah ustadz. Ya, yang pertama dia menyembunyikan dulu ya, sebelum dia lakukan tadi saya sudah maju sedikit, agak maju. Sebelumnya dia hilangkan dulu, dia samarkan dulu data dirinya, ya. Kemudian atau dia mualaf seperti saya, kok seperti saya kan saya nggak begitu ya. Lalu kemudian mengobrak-abrik dari dalam. Kalau nggak mampu mengobrak-abrik Islam dari dalam, maka dianya yang keluar kembali lagi dari Islam, keluar dari Islam dan kembali lagi kepada agamanya yang sebelumnya, lalu membongkar apa yang dia dapatkan di situ terkait dengan keburukan-keburukan yang telah didapatkan, di mana itu penting untuk apa? Untuk misiologis, untuk hal misi. Paham nggak sini? Kalau nggak paham, ulang lagi. Paham. Oke, jadi dia pura-pura masuk dia pura-pura Islam, menjalankan segala sesuatunya seperti orang Islam, ya, masuk berbaur menjadi seperti ustadz. Ya, setelah nggak mampu dia dengan misinya itu, kemudian dia menampakkan dirinya sebagai Kristen, lalu membongkar ya yang itu yang dia tahu. Yang dia tahu. Mulai dia menjelek-jelekkan. Atau secara umum ya, C6 itu bisa secara umum, bisa secara mandiri. Misalnya kalau dia jadi apologet, dia akan bongkar seperti saya misalnya membongkar itu, begini. Nah, itu di media sosial atau di alat-alat komunikasi lain begitu, seperti alat-alat komunikasi seperti TV, radio mungkin, atau selebaran. Tapi ada juga yang C6 redup senyap. Ya, redup senyap begitu. Maksudnya dia kembali lagi diam-diam, lalu kemudian dia mendatangi tempat-tempat sasaran yang mungkin keimanannya kurang. Lalu kemudian dia datang dan menyampaikan apa yang dia dapatkan itu dengan membalikan situasi, atau maksudnya dia memutar balikan fakta. Nah, seperti ini. Dan orang yang awam yang melihat, misalnya kalau saya baca begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Misalnya bacaan saya seperti ini, Anda yakin kalau saya Islam? Iya, pandai membaca yakin, harus yakin, ya kan?
Karena kalau yang ndak Islam itu dia bacanya lakod kafara lajina kalu inaulah salisu salasah, kan begitu. Karena dia baca apa? Latinnya. Nah, oke. Apakah tidak akan ada yang percaya orang Islam awam kalau saya putar balikan fakta? Nah, nauzubillah ya, nauzubillah kalau saya ternyata cuman pura-pura lalu saya murtad. Nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Kira-kira ada nggak orang Islam awam di pedalaman atau daerah-daerah terpencil yang nggak percaya, yang percaya kepada saya, atau malah percaya semua? Biji mana itu? Nah itu tujuan C6. Jadi gitu ya teman-teman netizen ya. Kadang mereka diskusi seolah-olah saya ini dulu Islam begini-begini, di tes bacaannya bisa dia baca karena dia Latinnya bisa dia, dan memang yang dia pelajari tentang Islamologi dan misiologi. Gitu ya teman-teman oten-oten. Ya, karena beliau ini dulu dari sana, jadi bisa dia cerita lah. Iya, tapi ujung-ujungnya mission impossible ya untuk memurtadkan orang Muslim, apalagi debatan Muslim. Film itu. Ya, ini ada Rehab. Selamat malam Rehab. Sebentar Bunda, itu tadi mau bertanya dulu Bunda Dwi. Silakan Bun. Pak Ustadz mau nanya gini. Kan di keluargaku tuh masih banyak yang beragama sebelah gitu. Ya, terus gini Pak Philip, aku mau nanya, butuh berapa tahun Ustadz Filipus bisa paham banget dengan Islam seperti itu? Sempat berapa tahun di seberang sana Pak Ustadz? Maksudnya gimana? Saya tahu Islam itu yang benar itu justru Islam. Islam. Agama yang dulu sampai berapa tahun Pak Ustadz di situ gitu loh? Agama yang dulu, saya 25 tahun jadi non Muslim. Lah, saya mau nanya, kenapa bisa selama itu gitu? Apa yang bikin mereka? Maka itu saya sedikit gini Pak Ustadz. Jadi ada orang-orang terdekat saya baik banget, hubungannya baik banget gitu. Cuma saya bilang, kalau saya dengerin ngobrol saya tuh sayang kamu tuh kayak gitu. Kenapa bisa sampai lama seperti itu gitu loh Pak Ustadz? Pengennya caranya gimana untuk biar mereka ngerti kayak gitu kan, saya nggak punya ilmu gitu. Cuma kalau ngeliatin Pak Ustadz, kenapa bisa selama itu bercokol di sana gitu loh, itu aja. Makasih ya, saya jawabannya. Jawab dua Bunda. Oke, pertanyaan soalan bagus. Saya jawab dua aja ya Bunda. Saya jawab dua aja. Yang pertama, karena memang kita sudah mengimani apa yang kita imani itu di waktu itu. Kenapa? Karena itu adalah agama saudari nenek moyang. Gitu loh. Jadi memang kita sudah mengimani betul begitu. Ya kan? Yang kedua, kenyang Bunda. Yang kedua kenyang. Maksudnya? Terjemahkan sendiri. Ya kenyang pokoknya. Saya kan baru tahu arti lapar itu nanti saya sudah masuk Islam Bunda. Mohon maaf saya tidak menjelekkan Islam. Gitu loh. Terjemahkan aja sendiri. Takutnya saya justru menista Islam di sini. Lapar apa karena diwajibkan hanya bayar perpuluhan, hanya mengenyangkan pendetanya walaupun miskin harus bayar perpuluhan. Memang harus. Gimana itu, dari mana kekayaannya itu? Memang harus. Maliaki 3 ayat 10 itu tidak dikatakan di situ, bawalah persembahan di rumah Tuhan dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan tiga-tiga langit padamu untuk mencurahkan segala berkat dalam pelbagai kebajikan. Kan tidak ada begitu. Bawalah persepuluhan di rumahku, wahai orang-orang kaya. Nggak ada kan? Berarti yang miskin nggak ada, semua. Bahkan sebelum Maliaki 3 ayat 10 ada dulu, dibacakan dulu ayat berkat dan kutuk. Kalau kalau begini berkat, kalau begitu kutuk. Nah, gimana? Jadi intinya di Kristen itu tidak ada aturan ya Bang ya, Ustadz. Aturannya apa? Maksudnya tidak aturan? Ada dong, ada tetap kita ada. Kan syariat-syariatnya itu, masya Allah kan tersusun sangat. Iya. Nggak ada yang baku, setiap gereja beda, setiap denominasi beda aturannya,
Setiap denominasi pun punya pandangan masing-masing. Nah, standarnya itu dari mana? Standarnya Standar mereka biblos apa? dan penjelasan daripada pimpinan. Loh, kok Doktrin. biblos? Bergereja kan nggak ada di biblos. Kenapa mereka bergereja? Bergereja. Nah itu dia sih. Bingung juga saya sih menjawab itu. Banyak Oke, hotel kita yang sapa itulah. dulu. Oke, makasih. Maaf semuanya, izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bun. Sehat Waalaikumsalam. selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bang Ustadz. Bang siapa nih? Bang. Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bang, silakan. Nah itu siapa dulu tuh yang baru lagi Mbak? Masukkan host. Ini Mak dulu. R12 selamat malam R12. Halo host, mau nanya host. Halo. Ya lanjut. Ini aduh ada Bang Handi sama Ores juga ya. Jadi anak Bata. Ini Bang Zuma lagi ada juga nih di room. Iya, ada insya Allah. Boleh sapa nggak Bang Zuma nih? Ya siapa lah Bang. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Gurunda. Jauh dari perangkat. Mana Gurunda monitor nggak Gurunda? Ada pertanyaan dikit karena di room apa ulasan Gurunda Bang Zuma diedit atau tidak aku nggak tahu. Ada tulisan yang nggak pantas. Aku bilang mana link lengkapnya, dia nggak bisa ngasih link lengkap gitu. Makanya mau klarifikasi. Mana nih? Palsu Gurunda? Bang. Akun Iya palsu. makanya. Iya nggak maksudnya sama Gurunda langsung gitu. Kalau bisa aku tanya sebentar gitu, boleh nggak? Mumpung ada di room. Ya silakan Bang, kan dia kalau dia dekat ininya itu pasti nyimak. Kalau nggak lo jauh itu pasti nggak denger dia. Silakan. Ya, aku udah manggil 2 kali host. Manggil 3 kali 4 kali mana nih kan gitu host. Lagi jauh dari perangkat Gurundanya Bang. Nah, Ada kalanya ya Bang. Beliau Gurunda Zuma itu selesai memaparkan sebuah prakata, prolog atau apa, itu beliau standby monitor, tapi beliau lagi ngopi, kadangkala lagi ya beres-beres rumah atau apalah gitu. Nah gitu. Kalau enggak Bang, kalau enggak WA aja langsung Bang. Nah, atau WA aja gitu. Beliau. ada Sama pasti. ada WA-nya juga ada. Kita kan Ya, WA aja langsung Bang kalau ada. komunitas apinya kan aku cuman mantau gitu kan. Mungkin di room ini oke lah, anggaplah. Bang Handi monitor nggak Handi Slebes? Ya, kenapa Bang? Handi Slebes monitor nggak atau Bang Kores nih? Ya. Ya itu Bang. Bang Handi yang ngomong itu Bang. Bang Handi yang jawab itu. Ya, Bang Silakan. Handi. Bang Handi ya lo. Selamat malam. Ini siapa sih halo kayak gini apa sih? Halo Bang Slebes. Bang Handi, halo Bang Handi. Ya, iya waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Aduh. Bang Slebes. Kalau mau tahu, sebentar saya jawab dulu tadi. Kalau mau tahu kabarku, coba kau tanya bapakmu. Atau ibumu kau tanya, Bu, apa kabarnya Bang Handi? Itu jawabannya. Silakan Pak Bambang apa? Oke, Bang Handi. Gini, Bang Handi. Masih ingat lah ya kita waktu zaman Mican ya setahun yang lalu. Gini Bang Handi. Aku ada informasi nih video sepenggal ya. Aku minta link utuhnya dari si Oten ini, siapa namanya nggak tahu kan. Cuma dia nggak bisa ngasih. Jadi menyatakan Bang Zuma yang nggak pantas sih sampai bilang
kalau kita tengok dari urutan videonya, ya kita nggak tahu kan edit apa tidak karena tidak kasih link utuh. Jadi sorry nih Bang Zuma mengatakan yang kita sembah hanya adalah satu Muhammad SAW sang Rasul. Itu sepenggal gitu. Nah itu Bang Andi gimana responnya itu? Betul nggak itu? Sampai itu kalau ada yang kayak gitu. Bang Andi gini aja, ada nggak link utuhnya? Aku biar Nggak jelas. ada, saya nggak ngerti, saya nggak urusin kayak gitu Bang, males gua. Betul. Yang jelas nggak mungkin Bang Zuma kayak begitu. Kenapa? Karena Bang Zuma pernah berkata, saya masih ingat kapan itu, sekitar pertengahan, bukan pertengahan ya, awal tahun ini ya. Hanya orang gila, orang Islam itu dari waras sampai gila sekalipun nggak ada yang menganggap bahwa Nabi Muhammad itu adalah lebih dari manusia atau Tuhan gitu loh. Pernah saya dengar itu. Ya kita sepakat lah itu ya. Cuman ini videonya itu murni gitu ucapan dari Bang Zuma. Jadi aku mau klarifikasi. Bisa jadi itu edisi Bang. Sebentar ya. Ya kalau ada, bisa nggak sih ya kayak Bang, bisa nggak sih kayak gini-gini nggak kita nggak konsumsi kayak anak kecil gitu loh. Ya kalau ada kayak begitu abaikan saja. Karena nggak mungkin itu berita benar gitu loh, selesai. Ngapain dibahas lagi gitu? Ya maksud aku gini, kalau Ikhwan Villa punya link punya selesai, karena dia masih ngotot gitu deh. Dia masih ngotot Bang. Ya saya nggak kenal kok, gimana ada linknya Bang, carilah. Iya, maksudnya kalau ada link lengkap di sini kok nggak ada ya udah nggak ada masalah. Cuman nggak mungkin, itu aja nggak mungkin ya kan. Kalau nggak ada ya udah, makanya aku tanya. Mungkin Bang Zuma lagi online. Ada pasti punya lah rekaman ini, tapi kok nggak ada ya udah. Ya ada di Zulkifli Abbas videonya nggak ya? Kita nggak tahu video yang keberapa ya. Ada pasti di YouTube-nya Bang Zuma, Zulkifli Abbas. Di Zulkifli Abbas pasti ada di channel itu. Ya udahlah kalau gitu kita skip aja lah. Oke. Lanjut. Nggak mungkin juga Bang Zuma mengatakan itu. Saya masih ingat dengan jelas awal tahun beliau mengatakan, dari orang pintar sampai orang nggak pintar, dari orang sehat sampai orang nggak waras sekalipun, nggak ada yang bilang bahwa Nabi Muhammad itu lebih dari manusia atau menyembahnya, menjadikannya Tuhan. Gitu. Ini saya jelaskan nih. Entar dulu izin dulu Tad. Ini saya jelaskan yang ke 7474. Di situ dulu dibahas Yesaya 96. Kalau original teksnya Yesaya 95. Di situ dijelaskan Yulat telah lahir bagi kita. Kristen ngotot itu nubuatan untuk Yesus. Dijelaskan oleh Bang. Ntar dulu Bang. Kristen mengatakan itu nubuatan untuk Yesus. Setelah didalami ternyata tidak terbukti, tapi Kristennya masih ngotot. Jadi Bang Zuma mengatakan kalau memang ini dipaksakan menjadi nubuatan, lebih memenuhi kriteria untuk Nabi Muhammad SAW, tapi tidak bisa dipaksakan. Karena ini bukan nubuatan, karena sudah terjadi, sudah lahir. Itu dipotong. Kemudian dijadikan piti-piti. Tujuannya apa? Untuk menyalahkan argumentasi Bang Zuma. Ini saya sudah jelaskan ke 7477 pada malam hari ini. Semoga tidak ditanyakan lagi. Untuk lebih jelas videonya ada di channel Zulkifli Abbas. Kira-kira begitu. Selesai. Ya. Capek loh ngejelasin tiap hari. Oke, lanjut lagi. Siapa yang baru naik? Silakan. Ya, ini ada Cecil. Cecil, selamat malam. Cecil minta naik, nggak mau ngomong.
Ya, bagi teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Silakan naik ke atas. Ciluk Bah, siapa di Ciluk Bah? Selamat malam, assalamualaikum Ciluk Bah. Ciluk Bah. Ciluk Bah. Dia muslim, dia muslim. Oh. Arifin Akuba. Apa yang disampaikan? Silakan. Dia muslim. Ya, bagi yang Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Host jeli, ya maaf kurang jeli ya. Naik ke sini gantian dong. Naik ke sini gantian. Penasaran. Selamat malam. Iya. Muslim Kristen penasaran. Penasaran. Oh, penasaran. Maaf, saya nggak bisa masuk. Saya salah pencet tadi, mau tetap bayar. Iya. Bang, turun. Kok bisa semudah itu ke salah pencet? Oh, gimana bisa ya? Banyak salah pencet. Sekarang udah otomatis sekarang. Ayo teman-teman Kristen. Didik Mahesa. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya, silakan apa yang disampaikan. Gak nyimak aja di bawah. Aduh. Oke bang, di bawah nyimak ya bang ya. Iya iya. Sambil belajar. Iya bang. Iya bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi yang mau nyimak silakan minta permintaan naik. Loh, ini naik lagi nih tadi. Belum tersampaikan. Hunter. Halo. Kristen Muslim, Hunter. Kristen. Ah, silakan bang, apa yang menjadi keluhanmu? Bukan, saya bukan mau bernarasi. Jadi saya mau ini apa, menanyakan aja. Itu gimana ya kabar Tuan Logika yang di Medan ya? Loh, Anda Kristen harusnya Anda yang lebih tahu dong. Loh, Tuan Logika kan Islam. Loh, kan yang bawa ke sana kan kalian Kristen. Loh, bukan. Loh itu iya, kan Kristen itu diundangnya juga sama si Dosma si jabat gimana sih? Dia di bawah perlindungan Kristen karena dia saksi. Dia dijadikan saksi bagi Kristen. Kok nanya ke kita? Berarti Tuan Logika ini gampang di ini ya, gampang dihasut ya. Siapa yang ngehasut? Nggak tahu juga ya kok bisa. Makanya saya lucu aja gitu loh. Yang bawakan kalian Pak, yang bawakan kalian. Itulah lucunya di kalian bang. Dia yang nginjak Bible Anda, malah dia yang dijadikan saksi atas pelaporan saudara kami yang Muslim, yang Islam. Iya, kabarnya kan. Kabarnya begini, Tuan Logika itu kan sudah meminta maaf sama umat Kristen. Nah kami juga ya melihatnya begitu, etikanya baik. Ya namanya kita masih manusia mbak. Ya memaafkan. Terus kenapa kau naik bertanya? Berarti kau sudah tahu ceritanya. Terus kenapa kau bertanya? Pura-pura nggak tahu. Bukan, maksudnya begini. Bentar. Agatha, selamat malam Agatha. Itu palsu, bukan Agatha. Aku buka akunnya, bukan si Agatong. Itu bang, nggak ada lagi Agatha yang berani live. Udah nggak tahu kemana dia bang. Halo, bisa saya lanjutkan? Jadi bisa ya nginjak-nginjak Bible mulang baru kita minta maaf ya? Boleh ya?
Ya nggak apa-apa Mbak, silakan aja. Kalau akidah kami itu Mbak, mau diapain tuh kan dari Akidah. dulu Tuhan Yesus itu kan udah Ada akidah begitu. juga di ada akidah juga di kalian ya. Ngambil Itu lagi kan istilah-istilah akidah itu kan artinya kan Bilanglah kau iman. keyakinan loh. Ya boleh. Oh, akidah itu bahasa Yunani bukan Bang? Bang, akidah itu bahasa Yunani bukan? Terus, aduh kalian kenapa sih? Bang, woi, akidah itu bahasa Yunani bukan Bang? Dibuka mute-nya Bang Hunter. Aduh. Berarti penjelasan saya tadi tidak ada yang salah kan teman-teman? Standby. Benar semua Ustaz. Kenapa kami percaya? Karena Ustadz kan dari sana. Silakan Bang Hunter. Ya bisa saja kan saya bohong. Apalagi Bang Hunter, silakan. Gini aja, lucu aja. Berarti kan Bang Logika ini nggak konsekuen ya. Saya sebenarnya lucu aja Mbak, saya melihatnya gitu. Tapi dia berangkat melalui bukan membawa agama, jadi dia sifatnya toleran gitu loh kalau saya lihat. Ya ke sana kau jilat lah dia kalau dia toleran. Mbak, saya aja nggak kenal Mbak. Ya udah ngapain kau bahas dia? Dibayar dia tuh Bang Hunter. Wah, cuman Bang, nggak tahu Bang kalau dibayar apa nggak. Kayak itu urusannya cuma duit. Itu di Komalnya itu Bang, yang dinaikkan itu kafir-kafir semua. Dan apa kata dia? Saya ini kan biaya makan saya aja ditanggung sama Oten. Itu. Jadi itu kaum munafik ya. Itu pribadinya Ahmad Mbak. Effendi kalau kau enggak ini kau mute lah Bang. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ahmad Effendi, apa yang disampaikan Bang? Semua. Kalau Tuan Logika kan udah meminta maaf Mbak. Yang Bang Zumanya kapan gitu loh. Iyalah, lucu, Burunda. Maksudnya apa Hunter? Bentar. Maksudnya apa Hunter? Kan gini, saya juga nggak tahu persis. Tuan Logika kan menginjak Bible. Yang Bang Zuma juga katanya sih. Bang Zuma emang apa? Katanya nginjak juga. Saya Nginjak juga apa? Bang Zuma nginjak apa? nginjak Bible, Bang. Mana buktinya? Mana buktinya? Fitnah. Mana buktinya? Ya kan Tuan Logika yang bilang. Mana buktinya? Ya saya nggak tahu juga ya. Kalau Anda nggak tahu ya jangan langsung percaya. Jangan sebelah pihak, tanyakan ke pelakunya langsung. Karena gini Bang, Tuan Logika kan Ini Anda lagi fitnah ya? Ini Anda lagi fitnah ya? Nah, ini Rekam. fitnah lagi. Ini fitnah ini. Penyebaran berita bohong sekaligus fitnah. Nggak ada satupun video Bang Zuma pernah menginjak Bible. Inilah kalian Bang, saya kan cuman pengen tahu, bukannya menghujat. Anda bukan nanya dari saya tadi, kan Anda bukan melihat, nanya. saya kan Anda bukan nanya, melihat dan Anda mendengar. meminta pertanggungjawaban Bang Zuma untuk minta maaf. Bu, biarin Ustaz. Kalian Bukan ini bertanya. Biarin Ustaz yang ngomong, biarin. Saya masukkan begini, saya pernah dengar Tuan Logika begitu. Dengar dari siapa Bang? Tuan Logika Bang di kontennya. Oh, jangan manggil Tuan lah, cebol Logika, jangan manggil Tuan, nggak pantas. Orang kayak gitu dipanggil Tuan, nggak pantas. Makanya saya bilang kalau dia begitu Tuan Logika, Bang Zuma juga begitu katanya. Jadi kan Tuan Logika udah meminta maaf, kan wajar saya. Nih ya Bang, dengerin Bang. Gitu ya. Bang, mau nggak dengerin saya Bang? Boleh Bang. Nah, gini ya Bang, kalau misalkan Bang Zuma nginjak Bible itu jangankan lama setahun Bang, 1 menit aja sama mereka pasti langsung dilaporkan. Kalau Bang Zuma emang benar nginjak Bible, karena apa? Karena Bang Zuma ini sosok yang besar di sini itu, sosok yang benar-benar paling ditakuti sama orang-orang Kristen. Pasti dicari kesalahan-kesalahan dari Bang Zuma. Kalau misalkan Bang Zuma benar nginjak Bible, hari itu juga, detik itu juga pasti langsung dilaporkan Bang. Percaya nggak Bang? Pasti langsung dilaporkan. Kenapa sih Logika nggak dilaporkan? Tadi siang udah dirunut, udah dibongkar sama Uniripa. Kenapa dia sampai nggak dilaporkan? Karena nginjak Bible-nya, satu di roomnya Kristen, keduanya room itu yang punya si Cepe.
ketiganya pas begitu si logika nginjak Bible malah disuruh terus diinjak-injak kata orang-orang Kristen yang ada di sana. Berarti apa ini? Ini ada manipulasi, ini ada permainan di sini, Bang. Nah, kalau situ saya Bang nggak ngerti-ngerti. Nah, nggak ngerti kan? Kalau kita ngerti, Bang, karena kita udah tahu apa namanya duduk perkaranya di mana, Bang. Gitu. Makanya jangan satu sebelah pihak lah, Bang. Jangan sebelah pihak makanya. Begini Bang, kalau kami Bang Kristen ini Bang begini Bang, bukan kami minoritas kami takut, bukan Bang. Dari zaman dulu Bang, Tuhan Yesus memang udah diludahin Bang, udah diludahin. Emang iya diludahin mukanya. Itu anehnya itu yang ngeludahinnya itu habis makan jengkol loh Bang. Makanya kami Bang nggak membalas Bang. Pembalasan itu punya Tuhan Bang. Nah, Abang perlu ingat pembalasan itu Tuhan Bang. Kita manusia ini nggak bisa apa-apa Bang. Itu aja Bang. Ya yang ngeludahinnya juga bukan kita kan Bang. Ya, tentara Romawi. Makanya kami Bang nggak tabu lagi Bang. Yang ngeludahi Yesus itu Bang dengerin dulu Bang. Yang ngeludahi Yesus itu tentara Romawi itu bukan dibalas sama Yesus tapi dimasukin ke surga Bang. Iya, itu kan belum jelas Bang. Sebentar, izin host. Yang menyampaikan kau kalau gurunda seperti logika itu siapa? Yang menyampaikan ke kau? Ya bukan saya, bukan yang menyampaikan ke saya Mbak. Tuan logika saya nonton, saya melihat. Gini dia ya, bilang begitu. kalau kau menyampaikan sesuatu sebentar, kalau kau menyampaikan sesuatu yang kamu tidak tahu itu berita valid atau palsu, berarti kau ikut menyebarkan berita bohong. Tapi begini Mbak, harus kau selidiki kalau dulu berita itu benar apa enggak. Tapi Itu begini fitnah Mbak, namanya. kalau saya sering melihat Bang Logika ini live, kayaknya dia ada akar pahit sama Bang Zuma kalau saya lihat Mbak. Apa? Tapi istilahnya ada serasa kesal apa gimana? Kalau saya lihat mimik dan cara bicara. Iya betul Bang, betul kesal. Logika itu kesal dengan Bang Juma karena apa? Karena Bang Juma orang satu-satunya yang mengecam abis perbuatan si Logika menginjak Bible. Ya, bukan dimarahi sama Bang Juma, dinasehati sama Bang Juma. Si Logika tidak terima nasihat dari Bang Juma, jadi dia nyerang ke Bang Juma. Gitu loh Bang. Itu duduk perkaranya, awal mulanya si Logika benci ke Bang Juma itu Bang. Saya lurusin di sini ya. Ya mungkin itulah Bang salah satunya ya. Nah, kenapa kalian tidak marah? Kenapa kalian marah duduk bersama dengan dia Bang? Harusnya kalian itu marah Bang, karena itu kitab yang dianggap suci oleh kalian ya, bukan sama kami. Makanya saya bilang Bang dari tadi, pembalasan itu Bang bukan manusia Bang, Tuhan Bang langsung nanti Bang. Kalau kita ini Bang apalah Bang ya, sama-sama ada. Bodo amat mau Tuhan mau apa, pembalasan yang penting kita yang melaporkannya. Kalau secara emosional dunia ya wajar lah Bang begitu Bang. Lah emang iya. Bukan. Kita yang melaporkannya kok. Bang Hunter, abang bisa menuhankan Yesus tuh siapa yang ngajarin abang Bang? Kenapa Bang? Oh, bukan sampai ke pembahasannya bukan ke sana tadi Bang. Pembahasannya kan Bang Tuan Logika Bang, jangan nyebrang dulu Bang. Betul. Aku cuman pengen tahu aja, abang begitu pasrahnya melihat Yesus diludahi segala macam. Nah, abang bisa menuhankan dia tuh siapa? Tadi kamu sini nih, yang dimana ular beludak ini mencoba untuk masuk ke ranah Islam ya, dengan memakai atribut Islam, dan itu sudah terjadi kamu sini. Maka dari itu kita harus saling bergandengan tangan, merapatkan barisan untuk mencegah pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris ya, yang ditugaskan oleh gereja untuk memurtadkan umat Islam khususnya, yang dimana sesungguhnya mereka dengan tipu daya, mereka dengan segala upayanya ya, sebagaimana tertulis di dalam kitab mereka, hendaklah kamu cerdik seperti ular ya, tulus seperti merpati. Tulusnya tulus yang seperti merpati, tulus yang sifatnya dusta ya, karena tidak ada makan siang yang gratis di dalam kekristenan itu ya. Jadi tujuan mereka di mana amanat agung itu mereka sampaikan ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dengan nama Bapa Putra dan Roh Kudus, itu dengan segala cara, dengan pakaian bekas Indomie ya, terus obat-obatan bekas dan segala macam. Dengan ya kita semua tahu ya, bahasanya di Indonesia ini kan memang orang Indonesia ini kulturnya apabila mana dikasih sesuatu itu langsung terpikat hati ya, langsung jatuh cinta, biasanya seperti itu. Jadi kita sebagai umat Islam ya harus memberikan edukasi supaya
umat kita, umat Islam ini tidak terdustai oleh mereka. Maka dari itu mari kita saling bantu membantu, ya, kita saling tengok kiri kanan yang dimana orang-orang itu mengalami kesulitan, mengalami kepayahan, mengalami kesusahan, maka harus segera kita bantu. Jika manalah tidak, maka mereka lah yang akan masuk, karena sesungguhnya kemiskinan itu sangatlah dekat dengan kekafiran, sangat dekat dengan kekufuran, itu kata Nabi. Maka dari itu waspada dan tetap rapatkan barisan, kita bergandeng tangan, saling bantu membantu. Di mana ada orang susah, saudara-saudara kita susah, kita harus langsung bertindak cepat untuk membantunya, agar bukan mereka yang masuk. Jangan pula saudara kita tengok saudara kita susah, kita diam saja, lalu begitu ada agama lain masuk membantu mereka dengan segala caranya, lalu murtad, lalu baru kita teriak-teriak. Itu jangan, ya. Kalau bisa kita tetap di mana Islam itu mengajarkan hendaklah setiap anak Adam, ya, anak keturunan Adam yang beriman kepada Allah, hendaklah bersedekah setiap hari, kata Nabi. Itu perintah dalam agama. Oke, ya, saya rasa itu saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi